warahmatullahi wabarakatuh. Halo enumerator muda, selamat datang di praktikum 1 dinamika populasi ikan dengan topik Curved by Eye. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat regresi linier menggunakan metode Curved by Eye atau manual. Langkah pertama yang harus kalian siapkan adalah siapkan data yang akan digunakan untuk regresi secara manual. Kemudian, silakan tulis data yang akan diolah terlebih dahulu. Dalam contoh ini, kita misalkan nilai X sama dengan SL yang akan mempengaruhi nilai dan Y sama dengan MBD dari ikan yang kita ukur. SL yaitu variabel bebas, sedangkan MBD adalah variabel terikat. Jadi tujuan dari regresi manual ini adalah untuk mencari nilai A atau intercept dan B atau slope dan menentukan fungsi umum regresi liniernya dan menghitung derajat keberaniannya. Untuk mempermudah pengolahan data di millimeter block, bulatkan angka di belakang koma dan tuliskan data tersebut pada kolom yang sudah dibuat. Langkah selanjutnya yaitu buatlah garis sumbu X dan Y pada kertas milimeter block dengan setiap garis bernilai 1. Selanjutnya, kita akan mencari titik pertemuan X dan Y dari masing-masing nilai SL dan MBD. Contohnya pada data nomor 1, yaitu nilai X sebesar 160 dan nilai Y sebesar 87. Menemukan nilai di sumbu X dan Y, selanjutnya kita tandai nilai tersebut menggunakan titik. Setelah ditandai, kemudian ditarik garis lurus dan lihat di mana pertemuan kedua garis tersebut. Dari pertemuan garis tersebut ditandai dengan titik, kemudian diberi garis putus-putus. Lakukan langkah yang sama untuk semua data yang tersedia. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai A atau intercept menggunakan garis keberanian yang memotong pada sumbu. Caranya kita mencari 2 titik, kemudian kita bagi dengan garis keberanian, di mana kedua titik yang dipilih apabila dibagi menggunakan garis keberanian kurang lebih jaraknya sama. Misalnya kita pakai kedua titik, kemudian kita tarik garis keberanian sampai memotong sumbu Y menggunakan pensil yang berbeda warna. Titik perpotongan garis pada keberanian dengan garis sumbu Y nilai dari A atau intercept, yaitu sebesar. Untuk menentukan garis keberanian disesuaikan dengan penglihatan masing-masing individu. Jadi tiap individu hasilnya berbeda-beda. Yang terpenting, tentukan
sehingga hasil dari garis keberanian tidak harus sama seperti yang terdapat pada contoh. Selanjutnya mencari nilai B atau slope. Caranya yaitu menggunakan delta Y dibagi delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Langkah berikutnya yaitu buat permisalan. Menggunakan X2 dengan nilai 60 dan X1 dengan nilai 50. Hal ini berfungsi untuk mencari nilai Y2 dan Y1. Nah, pada permisalan ini menggunakan derajat keberanian bebas sesuai dengan penglihatan masing-masing. Yang terpenting menyentuh garis derajat keberanian. Setelah ditemukan, tarik garis ke arah samping. Setelah mendapatkan nilai Y2 dan Y1, masukkan dalam rumus dan cari nilai B. Hasil dari nilai B yaitu 0,5. Setelah mendapatkan nilai A dan B, kemudian masukkan ke dalam persamaan bentuk umum regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX, sehingga membentuk suatu persamaan regresi linear. Langkah selanjutnya yaitu menghitung derajat keberanian dengan rumus delta atas dikurangi delta bawah. Delta atas merupakan semua titik yang berada di atas garis keberanian, sedangkan delta bawah merupakan semua titik yang berada di bawah garis keberanian. Untuk mencari delta atas dan delta bawah, yaitu dengan cara ambil nilai dari titik yang berada di bawah garis, begitu pula nilai dari titik yang di atas garis. Caranya yaitu menghitung garis dari jarak titik ke garis keberanian. Jika ke atas, maka bernilai plus, dan jika ke bawah, maka bernilai min. Setelah diketahui nilai delta A dan B, jumlahkan masing-masing nilai sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan garis. Selanjutnya yaitu masukkan nilai delta atas dan nilai delta bawah untuk mencari nilai selisihnya. Hasil yang didapat jika nilainya di bawah 0 berarti underestimate, artinya kurang berani dalam mengambil keputusan. Sedangkan jika nilainya di atas 0 berarti overestimate, artinya selalu berani dalam mengambil keputusan. Setelah diketahui derajat keberanian, buatlah kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah analisis regresi dari data praktikum di atas yaitu underestimate karena nilai derajat keberaniannya sebesar minus 32 yang berarti kurang berani dalam mengambil keputusan. Karena nilai yang didapatkan underestimate, dengan kata lain nilai A dan B yang didapatkan memiliki nilai yang lebih rendah dari seharusnya. Sekian
pembelajaran praktikum pertama yang bisa ditayangkan. Jika ada kesulitan, silakan menghubungi asisten masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.